Selamat datang kembali di perkuliahan Kalkulus 2 tentang teknik pengintegralan. Hari ini kita akan membahas teknik pengintegralan dengan menggunakan integral parsial. Oke, apa itu integral parsial? Oke, sebelum kita membahas metode tersebut, kita ingat bagaimana caranya kita menurunkan, misalkan U dan V merupakan fungsi dalam X, katakanlah. Menurut aturan perkalian, turunan dari UV ini bisa kita kerjakan dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kalau kita pergunakan hal ini dan kita gunakan dalam bahasa diferensial, D dari UV ini kan sebenarnya DUV dx, tapi kita juga bisa menyatakan hasil ini dalam bahasa diferensial. Diferensial dari UV jadinya apa? Diferensial U dikali V ditambah U kali diferensial V. Kalau ini kita balik urutannya, kita tuliskan sebagai PD. Nah sekarang masing-masing ruas bisa kita integralkan. Integral dV sama dengan integral dU ditambah integral U dV. Hasilnya, ingat integral dx hasilnya adalah x. Ini kan sama aja dengan integral dari 1 terhadap UV. Berarti hasilnya kan jadi UV. Oke. Sama dengan integral dU ditambah integral U dV. Sekarang kalau kita pakai batas di sini, katakanlah batasnya dari A sampai B, di sini juga A sampai B, ini A sampai B. Maka ketika kita mengintegralkannya ini, kita peroleh UV dan kita evaluasi di B dan A. Nah, jadi kalau kita selesaikan dalam integral U dV sama dengan UV masukkan B dan A dikurangi integral dari A sampai B dari V dU. Kalau kita ingin tanpa batas, tanpa menggunakan kata-kata dari bawah, integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V dU. Ini yang dinamakan dengan integral parsial. Artinya penyelesaian integral U dV itu bisa kita reduksi menjadi menyelesaikan integral V dU. Jadi boleh jadi yang di sini rumit, tapi di sini jadi lebih sederhana. Seperti itu idenya. Oke. Kita lihat beberapa contoh. Oke, contoh yang pertama, kita ingin mengintegralkan f pangkat x dikali x dx. Oke. Ingat, dalam integral parsial kita perlu menentukan yang mana yang akan berperan sebagai U-nya dan yang mana yang akan berperan sebagai dV-nya. Oke. Katakanlah di sini kita memilih, kita harus melakukan kegiatan proaktif, yaitu kita harus melakukan pemilihan. Katakanlah pertama kita coba memilih U-nya sama dengan f pangkat x. Ya. Kalau kita ingin terapkan ini, berarti kita memerlukan informasi tentang U, tentang V, tentang dU. U-nya f pangkat x berarti apa? dU-nya f pangkat x dx. Baik. Sekarang karena ini yang berperan menjadi U-nya dan kita ingin menggunakan integral parsial, berarti sisanya haruslah berperan sebagai dV-nya. Jadi ini sisanya adalah dV. Kalau dV-nya sama dengan x dx. Oke. Kalau dV-nya sama dengan x dx, berarti V-nya apa?
V-nya ya integral x dx. Integral x dx apa? Setengah x kuadrat. Atau kita juga bisa memikirkan dengan cara berikut. Fungsi apa yang kalau diturunkan hasilnya x? Tentunya berbentuk x kuadrat dan kita tinggal menyesuaikan koefisien. Bisa kita lakukan juga seperti ini. Atau kalau Anda lebih nyaman dengan mulai dari sini, kemudian Anda selesaikan V sama dengan integral x dx. Hasilnya juga Anda akan berubah seperti ini. Oke. Nah, dengan informasi ini kita bisa menuliskan integral f pangkat x dx ini sebagai u kali V punya apa? F pangkat x, kemudian V-nya setengah x kuadrat dikurangi integral setengah x kuadrat du. Du-nya f pangkat x dx. Oke. Jadi ingat, tujuan integral parsial itu adalah untuk mereduksi permasalahan mengintegralkan UdV menjadi mengintegralkan VdU dengan harapan bahwa integral VdU ini lebih sederhana. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ini integral VdU dengan integral UdV yang semula, mana yang lebih sederhana? Kita lihat bahwa di sini pangkatnya lebih tinggi dibanding dengan pangkat x yang ini. Jadi sebetulnya ini lebih kompleks, ya. Jadi ini lebih susah dibanding soal integral yang pertama. Oke. Ini menandakan bahwa pilihan u dan dv kita tidak tepat. Ini bukan pilihan yang tepat. Dan pilihan yang baik. Nah, oke, kita coba lagi. Kita pilih satunya lagi. Ini kalau kita lihat sepintas ada f pangkat x, ada x. Kita pilihannya untuk menjadi u-nya bisa f pangkat x, bisa juga x. Oke. Kita coba, kita tuliskan sebagai x, f pangkat x dx. Oke, ini yang akan kita pilih sebagai u-nya, ini yang akan menjadi dv-nya. Nanti u-nya sama dengan x, kemudian dv-nya f pangkat x dx. Kalau u-nya x, du-nya dx. Apa yang turunkan jadi f pangkat x? Ya. Atau dan juga bisa integralkan. Oke. Sekarang kita punya u, v, du, dan dv. Berarti integral u dv ini x f pangkat x dx bisa kita tuliskan sebagai apa? U kali v x f pangkat x dikurangi integral v f pangkat x du dx. Oke. Sekarang kalau kita cek ini dengan yang ini lebih sederhana ini. Kita bahkan tahu integral f pangkat x. Ini adalah f pangkat x itu sendiri. Jadi kita peroleh x f pangkat x dikurang f pangkat x ditambah y. Nah, kemudian Anda bertanya, ada nggak pedoman pemilihan yang mana yang kemungkinan besar menjadi u-nya, yang mana yang akan menjadi dv-nya? Karena tadi bisa kita lihat bahwa tadi pilihan pertama kita itu tidak menghasilkan integral yang lebih sederhana. Kita tukar u-nya, kita pilih yang ini, kita peroleh hasil. Ya. Jadi ada kemungkinan pemilihan Anda itu tidak menyelesaikan integral yang ingin kita selesaikan. Oke. Nah, untuk membantu kita menentukan pilihan yang tepat, ada suatu pedoman yang sebut pedoman saya terlambat. Ya. Saya terlambat. I late. Ini inverse, fungsi inverse, ini fungsi
fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial. Ya. Oke, bagaimana menggunakan ini? Di antara fungsi inverse, log, aljabar, trigonometri, dan eksponensial, urutan kemunculannya merupakan prioritas pemilihan U. Oke. Jadi pemilihan U ditentukan oleh prioritas kemunculan di island. Oke, mungkin masih agak kurang jelas buat Anda. Kita lihat saja contoh. Contohnya mirip dengan tadi, tidak terlalu mirip, tapi mirip dalam artian bahwa kita dihadapkan terhadap dua pilihan yang mana yang akan menjadi U-nya, apakah X ataukah non-X. Nah, untuk menggunakan pedoman Euler itu kita kenali dulu ini fungsi eksponensial X kuadrat itu merupakan fungsi aljabar. Yang ini adalah fungsi logaritma. Menurut Euler di sini aljabar itu dalam kata-kata Euler itu munculnya kemudian dibanding L. Jadi L muncul lebih awal dari A. Artinya prioritas untuk menjadi U-nya untuk log lebih diprioritaskan. Oke, jadi kita coba pilih atau kita tuliskan ini sebagai log X dikali dengan X dx. Lognya yang menjadi U-nya dia diprioritaskan karena L muncul lebih awal dari A pada kata-kata Euler ini. Kemudian dv-nya adalah sisanya. Berarti du-nya super X dx dan v-nya adalah setengah X kuadrat. Oke. Sekarang kita gunakan integral parsial. Kita peroleh integral non X X dx sama dengan U kali V setengah X kuadrat non X dikurang dengan integral V du setengah X kuadrat dikali dengan super X dx. Ini bisa kita sederhanakan setengah X kuadrat non X dikurang setengahnya bisa maju ke depan X dx. Jadi hasilnya setengah X kuadrat non X dikurang integral dari X adalah setengah X kuadrat. Jadi di sini 1/4 X kuadrat ditambah persen. Oke. Jadi kita berhasil mengintegralkan non X dx. Jadi ini. Anda boleh coba sendiri apa yang terjadi kalau Anda memilih U-nya sama dengan X dan dv-nya sama dengan non X dx. Ya, Anda boleh pause dulu, Anda coba. Ada baiknya Anda mencoba dan Anda melihat sendiri bahwa dengan mencoba memilih U-nya sama dengan non X, hasil integral parsialnya kita mendapatkan integral yang lebih rumit dari integral yang sebelumnya.